Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kesebangunan pada segitiga sejajar. Materi ini ada hubungannya dengan materi sebelumnya ya. Lalu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, Miss harapkan kalian dapat menentukan panjang sisi pada dua segitiga yang sehadap. Yang kedua, kalian dapat menentukan panjang sisi pada dua segitiga sebangun yang memiliki sepasang garis sejajar. Yang ketiga, menentukan panjang sisi pada dua trapesium. Dan yang keempat, menyelesaikan soal cerita pada bangunan segitiga. Nah, ada 4 jenis soal pada segitiga sejajar ini, nak. Yang pertama, kalau bentuknya seperti ini ya, ini disebut dengan segitiga sehadap. Gambarnya ini ya, jadi ini ibarat orang yang berhadapan. Nah, gimana kalau orang yang berhadapan posisinya? Lalu yang kedua, segitiga sejajar. Gambarnya seperti ini. Dan yang ketiga adalah segitiga siku-siku sejajar. Nah, kalau segitiga siku-siku sejajar dia gini. Bentuknya siku-siku, namun caranya akan sama seperti soal nomor 2. Dan yang keempat yaitu kesebangunan pada trapesium. Tapi nanti kita akan menggunakan segitiga juga. Gimana ya, silakan kita lanjutkan aja nanti ya. Oke, yang pertama yaitu langkah-langkah menjawab soal segitiga sejajar. Yang pertama yaitu pisahkan segitiga besar dan segitiga kecil. Lalu setelah kita memisahkan segitiga besar dan kecil, buatlah perbandingan sisi yang ditanya seperti materi sebelumnya ya. Lalu cari nilai yang ditanya. Jadi ini ada hubungannya dengan materi sebelumnya. Silakan jelas dulu materi sebelumnya. Bisa lanjut ke contoh soal kita. Nah, kita akan menentukan nilai X dari gambar ini nak ya. Nah, dengan langkah-langkah tadi kita jawab soal ini ya. Untuk menjawab soal segitiga sejajar, langkah pertama adalah pisahkan segitiga kecil dan segitiga besar. Kita buat segitiga kecilnya yaitu A, B, E. Lalu segitiga besarnya adalah ya, segitiga besar A, C, D. Lalu kita masukkan angkanya. Di sini AB-nya 1, BE-nya 2, lalu di sininya X. Nah, yang di sini AC itu adalah 1 ditambah 4 nah ya. Jadi ini langsung aja dapat angkanya adalah 5. Lalu kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu kita akan mencari nilai X-nya dengan cara di minggu yang lalu. Seperti biasa, X pasangannya siapa? Nah, bagus. X per 2 sama dengan, yang sama-sama diketahui adalah 5 per 1. Lalu kita kali silang, 1 kali X sama dengan 10, sehingga didapat nilai X-nya adalah 10 cm. Gampang ya? Itu adalah tipikal soal yang pertama. Kita lanjutkan ke tipikal soal yang kedua, yaitu kita akan mencari nilai X dan Y-nya nak ya. Sama seperti tadi, kita pisahkan segitiga besar dan segitiga kecil. Berarti segitiga besarnya adalah segitiga besar adalah ABC, lalu segitiga kecilnya yaitu segitiga ADE. Nah, di sini ada 2 nih yang ditanya, nilai X dan nilai Y. Ya, bagaimana cara mengerjakannya? Sama seperti tadi, tapi kita cari satu-satu, cari X dulu, baru kemudian cari Y. Setelah memisahkan segitiga besar dan segitiga kecil, sekarang waktunya kita mencari nilai X-nya nak ya. Nah, X itu pasangannya adalah 6. Jadi X per 6 sama dengan, karena tadi dimulai dari segitiga besar, maka kita menulis 15 dulu. 15 per 10. Miss kok nggak pakai Y plus 7 per Y? Karena kita mau mencari X. Nah, kalau mencari X, jangan melibatkan variabel yang lain. Lalu kita sederhanakan, 15 dibagi sama-sama dibagi 5 ini ya, 15 dan 10. Jadi X per 6 sama dengan 3 per 2. Lalu kita kalikan silang. X kali 2 jadi 2X sama dengan 6 kali 3 yaitu 18. Jadi nilai X-nya adalah 18 per 2 yaitu 9. Lalu kita lanjutkan mencari nilai Y.
Kalau mau memulai dari segitiga yang besar, maka kita ambil Y plus 7. Kan itu ada Y juga. Y plus 7 pasangannya adalah Y ya, di yang kecil. Sama dengan, mulai dari yang besar lagi, 15/10. Lalu kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. Y plus 7 per Y sama dengan 3/2. Sama seperti cara sebelumnya, kita kalikan silang. Y plus 7 pasangannya 2. Nah, kalau ada tanda tambah atau kurang, nah ya, maka kita nulisnya harus dalam kurung. Jadi gini, angkat dulu 2, buka kurung Y tambah 7. Lalu sama dengan Y kali 3 jadi 3Y. Lalu kita kalikan satu-satu. Kenapa dibuat dalam kurung? Karena mau kita kalikan satu-satu. 2 kali Y jadi 2Y. Lalu 2 kali 7 tambah 14. Jadi menyesuaikan tanda ini. Kalau ini tambah, di sini juga tambah ya. Sama dengan 3Y. Lalu kita dekatkan yang temenan 2Y sama 3Y. Karena ini masih pindah-pindah nak, maka dia jadi tambah kurang. 2Y min 3Y sama dengan, nah ini kita pindah jadi min 14. Jadi min Y sama dengan min 14. Jadi kita peroleh Y-nya adalah 14. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini tipikal segitiga siku-siku ya. Soal yang nomor 3 yaitu kita mau mencari panjang BD. Nah, ini adalah segitiga siku-siku ya. Cara mencarinya sama nak, pisahkan segitiga kecil dan segitiga besarnya. Namun kita kasih info dulu bahwa di BD ini adalah X atau variabel lain juga boleh. Kita pisahkan segitiga yang besar, hurufnya A, B, C, dan segitiga yang kecil, hurufnya A, D, E. Nah, perhatikan segitiga yang besar ini angkanya BC 15. Lalu AB, lihat ya, ada 12 sama X. Seperti soal sebelumnya nulisnya 12 ditambah X. Lalu ada sisi AD adalah 12, DE adalah 10. Lalu kita bandingkan yang ada X-nya dulu. Nah, dari jadi yang besar dulu. Jadi 12 plus X per 12 sama dengan 15/10. Sama-sama kita sederhanakan, sama seperti tadi kita bagikan 5. Ini 12 plus X per 12 sama dengan 3/2. Ingat nak ya, 12 dan 12 ini tidak boleh dicoret. Kenapa tidak boleh dicoret? Karena dia ada tanda tambah. Kalau ada tanda tambah atau kurang, dia nggak boleh disederhanakan. Lalu kita kalikan silang. Ini karena ada tanda tambah seperti tadi kita buat dalam kurung. 2 buka kurung 12 tambah X sama dengan 12 kali 3 jadi 36. Ini kita kalikan satu-satu. 2 kali 12 jadi 24. 2 kali X jadi ditambah 2X sama dengan 36. Lalu kita dekatkan 36 dan 24. 36 kurang 24 jadi 2X sama dengan 12. Sehingga nilai X adalah 12 bagi 2 yaitu 6. Upayakan X-nya di sebelah kiri. Selesai nak ya. Lalu kita lanjut ke tipikal yang berikutnya nih, kesebangunan pada segitiga sehadap. Jadi kalau segitiga sehadap ini bisa untuk menaksir lebar sungai dan cara mengerjakannya ibarat tangan kiri berhadapan dengan tangan kanan. Jadi sama, di sini ada dua segitiga yaitu segitiga CED dan segitiga AEB. Nah, perbandingan sisinya adalah sisi CD itu sebanding dengan sisi AB. Jadi kita nulisnya CD per AB. AB per CD ya. Jadi kita hijau dulu beroren. Lalu perbandingan yang berikutnya yaitu AE. Nah, AE ini ibarat tangan kiri. Tangan kiri kan kalau berhadapan di situ ya, posisinya ED. Jadi AE per ED. Lalu pasangan berikutnya kalau BE ibarat tangan kanan. Kalau orang di depan kita tangan kanannya nyilang kan. Jadi ABE pasangannya adalah C. Jadi begini ya, menjawab soal ini dia menyilang. Kita langsung ke contoh soal nak ya. Ini adalah bagaimana cara kita mencari garis DE. Untuk soal segitiga sejajar, sebenarnya kalau soal ini langkahnya juga sama nak.
pisahkan segitiga besar dan segitiga kecilnya. Di segitiga besarnya segitiga CDE, lalu segitiga kecilnya kalau kita putar begini ya, itu segitiga CBA ya. Nah, kita masukin angkanya, DE-nya yang ditanya, jadi DE-nya X, CE-nya 6, lalu AC-nya adalah 3, BA-nya 5. Jadi hati-hati ketika memutar segitiga yang ini ya, jangan sampai kebalik. Atau kalau mau cara cepatnya nanti pas bandingin X pasangannya 5 sama dengan, kan yang diketahui 6 ya, 6. Nah, dia ibarat tangan kanan dengan tangan kiri kalau orang berhadapan. Kalau orang berhadapan kan tangan kirinya itu ada bersilangan dengan orang di depannya, bukan berhadapan sejajar tapi nyilang. Jadi X per 5 sama dengan 6 per 3. Lalu kita sederhanakan, 6 sama 3 sama-sama dibagi 2. Di X per 5 sama dengan 3. Maaf nih ya, dibagi 3 ya, bukan dibagi 2. 3 per 3, jadi X per 5 sama dengan 2 per 1. Jadi X sama dengan 10, selesai ya. Oke, semua spikal soal sudah dijelaskan. Waktunya kalian mengerjakan latihan 3 soal berikutnya ya. Selamat mengerjakan. Lalu silakan nanti dikumpulkan ke web atau dikumpulkan ke IMIS jika webnya nggak bisa ya. Tapi kalau bisa mengerjakan webnya, silakan langsung kumpulkan di web kalian masing-masing. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.